Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi tema 6, subtema 3, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran dalam pembelajaran 3 kali ini, yang pertama adalah PPKN tentang menjelaskan keragaman agama dan tempat ibadah. Yang kedua, IPS tentang menjelaskan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Dan yang ketiga, Bahasa Indonesia menjelaskan cara penekanan dalam mendeklamasikan puisi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah muatan PPKN tentang keberagaman agama di Indonesia. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk beribadah menurut agama atau kepercayaan. Masyarakat Indonesia terdiri dari pemeluk agama yang berbeda-beda. Berikut ini adalah agama-agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah agama Islam. Tempat ibadah umat agama Islam yaitu adalah masjid. Pemuka agama Islam disebut dengan ulama, ustadz atau kiai. Kemudian kitab sucinya adalah Al-Quran. Yang kedua yaitu agama Katolik dan Kristen. Kitab suci agama Katolik dan Kristen adalah Alkitab. Tempat ibadahnya adalah gereja, dan pemuka agama Kristen adalah pendeta, serta pemuka agama Katolik adalah pastor. Berikutnya adalah agama Buddha. Tempat ibadah umat agama Buddha adalah wihara. Kemudian kitab sucinya adalah Tripitaka. Pemuka agama Buddha adalah biksu. Selanjutnya adalah agama Hindu. Tempat ibadah umat agama Hindu adalah pura. Kemudian kitab sucinya adalah Weda. Pemuka agama Hindu disebut Pandita. Nah, penduduk Bali itu sebagian besar menganut agama Hindu. Agama yang terakhir yang diakui oleh pemerintah itu adalah agama Konghucu. Tempat ibadah umat agama Konghucu adalah kelenteng. Kemudian kitab sucinya adalah Sishu Wujing. Dan pemuka agama Konghucu disebut Suesi. Walaupun berbeda agama, kita harus saling menghargai dan menghormati. Sikap ini sangat penting agar tercipta persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan antar umat beragama dapat menciptakan kehidupan yang rukun dan suasana yang nyaman. Nah, berikut ini adalah perilaku yang dapat dilakukan agar terciptanya persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Yang pertama yaitu menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah sesuai agamanya. Yang kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Dan yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Berikutnya, yang akan kita bahas adalah muatan IPS tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, jenis sumber daya alam di suatu daerah tidak sama dengan daerah lain. Dengan kata lain, SDA itu mengalami persebaran. Nah, kali ini kita akan mempelajari persebaran sumber daya alam hayati, yaitu persebaran hasil pertanian, persebaran hasil perkebunan, persebaran hasil kehutanan, dan persebaran hasil peternakan dan perikanan. Nah, yang pertama adalah persebaran hasil pertanian.
yaitu padi. Tersebar di daerah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian jagung tersebar di daerah Jawa Tengah, yaitu Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang. Kemudian Jawa Timur di daerah Madura, dan Sulawesi di Minahasa dan sekitar Danau Tempe. Kemudian yang ketiga adalah ubi kayu atau singkong, tersebar di daerah Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah, khususnya di Wonogiri, dan Yogyakarta di Wonosari. Kemudian kacang tanah, tersebar di daerah Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, di Solo, Semarang, Jepara, Rembang, dan Pati. Kemudian Jawa Barat di Cirebon, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, yaitu di Lombok. Yang selanjutnya adalah persebaran hasil kehutanan. Yang pertama adalah kayu keruing, kayu meranti, dan kayu damar, terutama dihasilkan di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kemudian ada kayu cendana di daerah Nusa Tenggara Timur. Kemudian rotan itu tersebar di daerah Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku. Yang terakhir adalah persebaran hasil peternakan dan perikanan. Yang pertama yaitu ternak sapi itu berada di daerah Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok dan Sumbawa. Kemudian yang kedua yaitu adalah ternak kuda, tersebar di daerah Nusa Tenggara Timur, khususnya Pulau Sumba dan Sumatera Barat. Kemudian budidaya udang dan ikan bandeng itu terdapat di pantai utara Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Dan yang terakhir adalah tiram dan mutiara, itu tersebar di Bali, Maluku, dan Papua. Terakhir, kita akan membahas bahasa Indonesia tentang penekanan saat mendeklamasikan puisi. Dalam mendeklamasikan puisi itu memerlukan persiapan yang baik. Salah satunya adalah memahami makna puisi tersebut. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Pemberian tekanan pada larik puisi biasanya menggunakan tanda V. Nah, V yang pertama artinya adalah tekanan kata pendek sekali. Kemudian kalau V yang kedua, tekanan kata agak pendek. Dan jika V itu ada 3, maka tekanan kata agak panjang. Nah, dari penjelasan tadi kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama adalah pelajaran PPKN. Kita sudah mempelajari tentang keberagaman agama di Indonesia, meliputi tempat ibadah dan kitab suci masing-masing agama. Kemudian IPS, kita sudah belajar tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Yang terakhir yaitu bahasa Indonesia, kita sudah membahas tentang tanda penekanan saat membaca puisi, yaitu dengan menggunakan huruf V. Demikianlah materi tema 6, subtema 3, pembelajaran 3 kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan memudahkan anak-anak dalam memahami pelajaran. Jangan lupa tetap sehat dan tetap semangat. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.